Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Zainal Abidin dengan NIM 1262082111004 dari jurusan Tadris Biologi kelas 2A. Pada video ini saya akan merefleksikan pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Lailatul Zuliyah. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama, yakni bagaimanakah konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam. Jawaban saya, menurut saya konsep ideal dari pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuannya, pertama, pendidikan tersebut dapat membimbing manusia menuju sebagaimana hakikat diciptakannya, yaitu menjadi insan yang kamil. Berarti pendidikan Islam idealnya harus menjadi wadah bagi manusia untuk bisa lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan bukan hanya berisi pengetahuan dan materi pelajaran, akan tetapi pendidikan Islam harus bisa menjadi sarana untuk membersihkan jiwa. Mungkin bisa diisi dengan akhlak, norma-norma atau nilai-nilai yang sesuai dengan landasan pendidikan Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, supaya manusia dapat menjalani hidupnya dengan baik. Yang kedua, pendidikan Islam juga harus dapat memanusiakan manusia. Berarti pendidikan Islam memperlakukan manusia atau peserta didiknya seperti halnya makhluk sosial yang memiliki akal. Jadi sebagai peserta didik, dalam pendidikan Islam khususnya mereka harus diberikan kesempatan dalam berpendapat ataupun mengeluarkan aspirasinya dan lain sebagainya. Yang terakhir, idealnya dalam pendidikan Islam harus memiliki sistem yang terstruktur. Jadi saat membuat keputusan atau kebijakan akan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Soal yang kedua yaitu analisis kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia yang ternyata pada tataran implementasinya tidak seideal dengan konsep ini. Jawaban saya, memang sangat disayangkan kondisi dari perkembangan pendidikan Islam dewasa ini. Konsep pendidikan yang sudah jelas terdapat dalam Al-Quran dan Hadis yang pasti memiliki konsep terbaik di antara yang lain karena bersumber dari Allah dan Rasulullah, namun dalam implementasinya tidak atau masih belum seideal konsepnya. Bahkan implementasinya kalah dengan praktis yang telah dipraktekkan oleh sistem pendidikan di Finlandia. Alokasi waktu belajar yang sangat minim, kurikulum yang tidak berkembang, pembelajaran yang mungkin dianggap membosankan bagi peserta didik, kurang perhatian dan sumber daya yang kurang mendukung. Yang terjadi kemudian, pendidikan Islam hanya dipandang sebagai pelengkap, dianggap penting, tapi bukan prioritas kepentingan yang digunakan hanya untuk menggugurkan kewajiban umat Islam, yakni menuntut ilmu. Kemudian soal yang ketiga, analisis penyebab kurang majunya pendidikan Islam jika dibanding pendidikan Barat, dan berikan sumbangsi atau tawaran solutif pemikiran kalian. Berdasarkan analisis saya, yang menjadi penyebab dari kurang majunya pendidikan Islam dibanding dengan pendidikan Barat ialah satu, mungkin kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas. Apalagi jika kita berbicara mengenai pendidikan. Bayangkan misalnya jika ada pendidik mengajar di suatu kelas, dalam kelas tersebut terdapat 20-30 murid. Ya pasti sangat disayangkan. Dipastikan kebanyakan dari murid tersebut tidak akan mendapatkan kualitas pengajaran yang baik dan akan mengakibatkan tidak baik pula kualitas SDM atau sumber daya manusia di masa selanjutnya. Yang kedua adalah kurangnya semangat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Bagi saya unsur ini sangat penting. Mungkin hal ini disebabkan kurangnya sumber pendidikan Islam yang telah dikaji. Jika dibandingkan dengan Barat yang mereka sampai disediakan alokasi biaya jika bersedia melakukan suatu penelitian. Yang ketiga, mungkin antara teori dan praktek dalam pendidikan Islam belum terjadi keseimbangan. Banyak sekali saya menemui peserta didik sudah pintar sekali dalam menjawab soal pertanyaan atau ujian kertas. Namun apabila dipraktikkan dalam kehidupannya ternyata masih banyak sekali ketidaksesuaiannya, ibaratnya kenyataan tidak seindah jawaban. Yang keempat, perbedaan fasilitas yang digunakan.
kita bisa melihat dalam pendidikan barat sudah banyak sekali fasilitas pendukung yang tersedia juga gratis untuk digunakan. Jadi sebagai peserta didik tidak perlu lagi memikirkan kebutuhan pendidikannya. Mereka cuma diharuskan fokus dalam belajar. Sedangkan misalnya kita lihat di Indonesia saja, mungkin masih ada madrasah yang masih belum memiliki fasilitas dasar yang pada masa atau zaman ini sangat dibutuhkan, seperti lab komputer. Kemudian mungkin solusi yang dapat saya tawarkan ialah pertama, tentunya dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia umat muslim. Kemudian merubah persepsi masyarakat, khususnya yang berada dalam ruang lingkup pendidikan Islam. Belajar bukan hanya saat berada di kelas atau bersama pendidiknya, namun belajar bisa di mana saja. Yang ketiga, mendorong dan mensupport penuh pendidikan dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas yang modern, seperti misalnya mau mengkaji sains yang ada dalam Al-Quran. Pemerintah atau siapapun harus memfasilitasi hal tersebut. Yang keempat, menyeimbangkan kurikulum pendidikan Islam antara praktek dengan teori. Dan yang terakhir, lebih berusaha untuk menguatkan pendidikan Islam dari sisi kereligiusan, baik bagi pendidik maupun peserta didik, karena hal itu merupakan hal yang membedakan antara kita pendidikan Islam dengan pendidikan Barat yang pragmatis. Terima kasih. Semoga penyampaian jawaban saya bisa bermanfaat bagi pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.